Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali di channel YouTube Ayu Properti. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mereview satu buah rumah ini teman-teman. Kebetulan niatnya mau dijual ya teman-teman. Ini rumah super komplit dengan fasilitas yang super komplit. Nanti akan saya bedah satu persatu. Nah, ini mulai dari depan. Ini akses mobil. Kebetulan ini rumah yang di depan tetangga juga aksesnya akses mobil. Maksud saya ini orang Jakarta yang lagi bangun rumah. Ini tetangga padat penduduk ya teman-teman ya. Ini untuk pertigaan, ke kiri itu ke jalan utama, kalau ke kanan itu rumah makan GMM dan vilanya White House Andi Noya presenter Metro TV itu. Tidak jauh ini turun dikit, lalu ada rumah makan GMM dan view-nya ke Gunung Slamet. Nah, kebetulan untuk rumah ini sudah plus toko nih teman-teman. Nah, kebetulan ini belum dibuka untuk pintu tokonya, pintu utamanya. Jadi untuk yang beli itu lewat sini, nanti dibuka agak siangan. Kebetulan untuk penjaga tokonya atau karyawannya ini hari Jumat itu pray teman-teman. Jadi nanti saya buka agak siangan. Jadi untuk batas rumahnya ini tembok yang abu-abu ya. Nah, untuk lebar jalan itu sekitar 5 meter 6 meter nih. Ini jalan. Nah, ini depan rumahnya sudah plus toko. Jadi rumah itu plus dengan kegiatan, ada pemasukannya teman-teman. Lalu itu untuk pintu utama, pintu gerbangnya seperti ini. Ini sudah tinggi, sudah full sampai ke atas. Jadi untuk tingkat keamanan dan privasi juga sudah terjaga dengan baik. Lalu ini sudah dilengkapi dengan CCTV, dan ini juga untuk pencahayaan sudah dilengkapi lampu-lampu. Ini untuk atas permanen ya, sudah kanopi sampai dengan ke garasi sana sudah. Ini untuk rumah ini sama sekali pakai kayu, itu cuma di bagian ini nih, ini pakai kayu. Untuk selebihnya itu pakai bahan besi dan aluminium, karena dengan alasan itu supaya jaraknya itu atau berusia atau tempo itu permanen teman-teman. Jadi tidak ada renovasian. Kalau pakai kayu kan ada lapuk dimakan usia, terus ada rayap juga bisa, terus kena air juga bisa lapuk gitu ya. Jadi kalau pakai aluminium dan bahan besi itu untuk tingkat usianya itu lebih lama, jadi mempertimbangkan dari segi itu. Nah, ini untuk depan ini warungan ya. Nah, jadi bertempat tinggal sambil bisa usaha teman-teman. Lalu di sini ada layar monitor untuk CCTV memantau 4 kamera ya, di jalan, terus toko, di belakang rumah, sama di garasi teman-teman. Bisa diaplikasikan lewat HP juga. Ini untuk tokonya ya. Sebetulnya untuk kondisi toko juga alhamdulillah banget ramai teman-teman. Karena memang kenapa alasannya kok rumahnya dijual,
kebetulan ini rumah saya sendiri teman-teman ya. Jadi saya bisa menceritakan apa adanya dengan sesuai dan kondisi yang saya alami selama untuk rumah ini baru jadi dibangun itu sekitar 2,5 tahunan. Ya, kenapa kok dijual? Alasannya karena kalau saya kan bukan asli orang sini, saya pendatang dan istri saya juga orang Purwokerto. Kebetulan di Purwokerto juga ada rumah gitu. Jadinya karena alasan suatu hal, istri saya pengen nempatin rumah yang di Purwokerto gitu teman-teman. Jadi orang tua juga sudah usianya sudah makin tua, jadi pengen dekat, pengen bareng sama orang tua. Nah ini tambak depan juga sampai kusenan-kusenan itu semuanya bukan kayu, pakai aluminium. Ini full kaca. Jadi untuk usianya ini lama ya, atau awet karena bukan kayu, aluminium. Tidak ada lapuk, tidak ada kena rayap, tidak ada. Jadi untuk rumah ini nanti dijual seisinya, setokonya, seisi tokonya semua. Lalu ini untuk area toko, ada sedikit gudang untuk penyimpanan tabung gas, untuk penyimpanan stok-stok misalkan beras, dagangan atau lainnya. Ini juga sudah ada TV, smart TV, dan sudah dilengkapi dengan salon aktif atau sound ya, pengeras suara. Dan ini untuk rumah, untuk di luar sudah ada WiFi sendiri untuk di luar ruangan. Untuk kebutuhan warung itu CCTV WiFi-nya sendiri ya. Di dalam juga ada WiFi sendiri. Jadi WiFi-nya itu ada 2. Nah ini untuk garasi ya, muat 3 mobil atau bahkan 4 mobil juga bisa muat. Ini tergantung situasional ya. Ini untuk lebar sekitar 6 meter ya. Tapi nggak sama sih, dari depan itu lebarnya lebih sempit, nanti ke belakang itu lebih lebar karena memang posisi tanahnya sih menyesuaikan posisi tanah. Jadi untuk rumah ini menghadap ke barat teman-teman, jadi enak menghadap ke barat, itu nggak terlalu panas. Dan lebar depan itu sekitar 10 meter, lebar ke belakang itu sekitar 26-27 meter. Soalnya untuk lebar depan sama lebar belakang beda. Jadi lebih lebar yang belakang, dan filosofinya menurut orang Jawa dan Cina juga bagus, ini membawa rezeki katanya. Nah ini untuk area garasi seperti ini. Nah, tuh masih muat untuk ini mobil 1-2 juga masih muat. Di sini juga untuk area parkir motor bisa, ya untuk olahraga bisa, dan masih bisa untuk area penerimaan tamu sini, teman-teman ngumpul, buat teman-teman sebat-sebat ngopi dan lain-lain, berbincang gitu. Jadi saya menerima tamu itu nggak pernah dibawa masuk, terkecuali sih memang keluarga itu masuk. Untuk lainnya enggak. Nah, pokoknya ini nanti dijual seadanya, isi rumah sekomplitnya lah. Saya pergi juga nggak membawa apapun nanti, biar nanti beli lagi, biar nggak repot gitu teman. Nah ini untuk area belakang teman-teman. Nanti untuk area dalam itu nanti ya, nanti saya review terakhir. Nah ini untuk area belakang ada taman, ada musola, ada gudang, ada dapur kotor ya. Untuk dapur bersihnya di belakang ada. Nah ini untuk
area musola dan setrika ini seperti ini teman-teman di belakang. Maklumlah di kampung juga seperti ini juga sudah alhamdulillah banget ini. Untuk luas tanahnya ini sekitar 300 meteran teman-teman, 300 meter. Saya manfaatkan betul-betul ini kanan kiri, dikasih paling cuma berapa senti untuk batas tanah dari tembok keliling itu. Ya boleh dikatakan full bangunan. Tembok keliling ini sudah aman. Untuk listrik, ya listrik itu 2500 watt. Di depan ada, di belakang ada satu, jadi ada dua. Untuk listrik itu ada dua. Nah ini untuk dapur kotor, untuk area si Mbak ya, pembantu, ini bisa masak di sini. Dan ini ada genset ketika kondisi mati lampu, teman-teman. Kotor jangan ke situ sayang, sini. Sini adeknya sini, jangan ke situ. Kotor. Nah kebetulan karena di Langosari ini tanahnya sangat subur banget ya teman-teman. Jadi untuk memanfaatkan ini saya tanam pohon durian, yaitu durian musang king yang ini, dan yang belakang itu durian bawor. Ini untuk area cucian juga sudah ada. Ini yang khusus luar ya, belakang. Untuk yang di depan, di dalam sudah komplit. Lalu ini untuk area jemur seperti ini, langsung terkena sinar matahari. Untuk di atas itu ada kamar mandi dan toren. Ini untuk jemur yang tidak kena air hujan atau tidak kena cahaya matahari langsung. Yang ini kalau siang hari bisa dipindahkan ke sini, kalau malam ya bisa dipindah ke situ. Ini untuk area mesin cuci. Di sini untuk kamar mandi ada dua, kamar mandi dalam kamar satu, kamar mandi luar belakang satu. Untuk area belakang juga masih sangat luas teman-teman ya untuk tanahnya ini. Untuk pintu belakang juga sama, tidak tanpa pintu kayu teman-teman. Ini pakai aluminium semua. Untuk area belakang ada bak kontrol itu banyak banget bak kontrol. Ini untuk kontrol saluran. Ini untuk pohon bawornya nih. Dan dulu itu ini kolam renang teman-teman. Jadi karena situasi juga, untuk kolam renangnya dirubah menjadi kolam ikan nih. Ini banyak ikan untuk pemanfaatan ikan ya. Jadi suatu saat jika pengen menu ikan bakar atau ikan goreng, saya tinggal ambil aja sini. Ini banyak ikannya teman-teman, ikan mujair. Ini banyak banget. Saya itu dulu naruh ikan itu ya nggak banyak berapa kilo, tapi karena mujair itu cepat banget beranak, jadi banyak banget. Dan ini bak belakang ya masih sangat luas, dan ini ada beberapa pohon buah, ini kelengkeng, terus jambu. Ini lumayan lah buat kegiatan dan penghijauan. Nah terus ini nih yang lebat itu yang dondong, teman-teman bisa lihat tuh. Dondong ini kalau pengen bikin lutisan atau petis kalau bahasa orang Jakartaan, ini tinggal metik, tinggal bikin sambal teman-teman, bisa bikin lutis. Lalu untuk di atas kolam ini ada tempat santai gazebo teman-teman nih. Gazebo ini cukup besar, 2,5 kali 3 meter,
Nah, dan sudah ada rumput sintetisnya seperti ini. Jadi sangat bersih, sangat nyaman sebenarnya saya tinggal di sini. Cuma karena ada sesuatu hal ya. Tuh. Ini untuk area gazebo bisa digunakan pagi hari, santai-santai ngopi sama keluarga, makan kue. Bisa juga kayak malam-malam untuk barbekyuan, bakar-bakar dan lain-lain sambil melihat kolam dan ikan. Nah, teman-teman, ada 2 pintu akses nih, akses ke sana ke dapur kotornya, lalu ke sini akses ke dapur belakang rumah tuh sana. Nah, oke teman-teman, lalu sini lewat sini kita masuk ke area sini. Ayo, rempong banget ini anakku. Nah, lalu ini untuk ya lepas ke kamar mandi. Nah, ini saklar ke belakang sama garasi. Untuk atas ini full plafon, sudah dari depan sampai belakang itu sudah full plafon dan pakai PVC plafonnya. Jadi anti air, anti apapun, anti rayap, anti lembab dan lain-lain. Untuk pintunya juga sama, ini pakainya aluminium dan PVC. Untuk kamar mandi belakang ini atau kamar mandi umum, kamar mandi tamu ya seperti ini, sudah keramik 2 meter dan semuanya sudah pakai shower. Untuk kloset sudah kloset duduk seperti ini teman-teman tuh. Di atasnya juga sudah plafon dan sudah pakai exhaust ya, jadi tidak panas dan lembab. Itu lalu ini untuk pintu belakang. Untuk pintu belakang saya memanfaatkan untuk pintu itu sliding semua, karena untuk meminimalisir tempat. Dan kalau misalnya pintu lipat itu kan pakai bukaan, jadi makan tempat. Jadi saya pakainya untuk pintu sliding. Ini dari belakang taman, aksesnya langsung masuk ke dapur bersih, dapur dalam. Kayak adek tuh, ini mas nyelesain ini. Nah, untuk dapur seperti ini teman-teman ya. Nah, ini saya taruh sofa karena memang depan sebenarnya ini tadinya sofanya di ruang tamu, cuman karena situasi juga kembali ke situasi kondisi, jadi saya pindah ke area dapur. Sebenarnya dapurnya masih luas. Ini ada kulkas, lemari, dan ini untuk, mohon maaf kotor masih berantakan. Ini kebetulan hari Jumat juga saya rewang atau si imbanya itu nggak berangkat, jadi belum sempat bersih-bersih ini teman-teman. Nah, ini untuk area dapur bersihnya belakang seperti ini. Ini juga untuk dispenser tuh. Sudah dispenser otomatis nih ya teman-teman. Ada rice box-nya juga ada. Tuh si ada yang nangis. Terus untuk dari dapur ini ke ruang tengah, ini ruang keluarga, itu ada tangga sedikit naik ya. Ada berapa anak tangga? 1, 2, 3, 4.
Nah, ini untuk ruang keluarga tengah sudah dilengkapi TV. TV-nya 60 inch, lumayan gede. Terus ini wifi-nya yang tadi. Kalau ini pakai Iconet, yang depan itu pakai dari My Republic. Teman-teman. Untuk ruang tamu atau keluarga ini bukan ruang tamu. Kalau tamu saya biasanya menerima di luar. Ruang keluarga ini cukup besar. Ini 3,5 kali 7 meter. Untuk kamar anak ini 3x3 ya, dilengkapi dengan pintu sliding juga. Ini masih sama karena untuk meminimalisir ruangan. Nah, ini untuk kamar anak seperti ini, berantakan 3x3. Untuk ruang keluarga ini sudah dilengkapi AC. AC-nya sudah ada, teman-teman. Nah, terus dari ruang keluarga tadi langsung akses ke warung. Jadi ketika ada orang beli, nunggunya juga bisa di ruang keluarga juga sama. Di sini ada TV, di ruang keluarga ada TV, di kamar juga ada TV, kamar anak juga ada TV. Jadi sambil punya rumah plus untuk usaha. Ini kamar kedua, kamar anak kedua. Untuk yang tadi, yang pertama itu ketika ini kan anak saya masih kecil. Kalau nanti besar dipakainya paling. Kalau untuk sekarang ya biasanya kalau ada orang tua kesini itu pakainya kamar yang paling depan tadi. Untuk kamar yang kedua, kamar anak kedua nih, sudah dilengkapi TV juga. Tapi berhubung namanya anak bocil ya, tuh kotor kaki, aduh, masya Allah. Ini bisa dibersihkan, nanti dicat ulang. Kalau ini pakainya kipas yang pakai AC. Lalu selain akses yang depan tadi, ini di sini ada akses juga, akses pintu tengah masih sama, sliding juga. Nah, sliding, jadi tembus ke garasi. Tembusnya ke garasi. Dan semuanya pintunya aluminium. Dan ini jendela juga aluminium. Yang belum kamar utama ya, teman-teman, lupa. Untuk kamar utama, nah ini kamar utama, bagian terpenting dalam rumah. Ini kamar utama. Nah, saya nyalakan dulu lampunya. Nah, kamar utama ini paling luas, 3,5 kali 5 meter. Nah, ini kasurnya kasur
besar ya, sudah dilengkapi molding juga, beda dengan kamar-kamar yang lain. Dan ini selain kasur masih bisa untuk penempatan sofa. Ini sofa yang sambungan tadi saya manfaatkan buat di kamar ini, buat kalau sebelum tidur ngobrol dulu sama istri. Itu dilengkapi meja juga ya, dan sudah ada AC-nya nih, AC. Terus ini meja rias yang bikin custom, lalu ada TV 42 inch, dan ini sudah ada lemari custom teman-teman buat penyimpanan baju. Biasanya seorang istri atau wanita itu kan ya luar biasa bajunya itu. Jadi saya custom tadinya pakai yang olimpik lah. Saya custom sampai dengan ke atas nih, sampai dengan plafon sini untuk lemarinya. Jadi muat banyak banget. Dan ini untuk depannya full kaca. Habis lumayan juga sih, 25 jutaan untuk bikin lemari seperti ini. Padahal pakai tukang sendiri. Ini full sampai atas plafon lemarinya. Jadi bisa duduk-duduk di sofa ini sambil nonton TV, sambil ngobrol dulu sebelum tidur sama istri biasanya. Lalu masuk ke masih dalam kamar ya. Ini ada area kamar mandi dalam. Dan untuk klosetnya masih pakai kloset duduk. Dan sudah dilengkapi exhaust juga sama. Exhaust. Jadi tidak pengap dan tidak panas. Tuh. Ini bocil ikut-ikutan. Ayo keluar. Takut. Yuk. Nih. Yuk. Keluar yuk. Mandinya sana. Kamar mandi sana yuk. Mandinya sana yuk. Seperti itu teman-teman. Alasan dijual sudah saya utarakan tadi, seperti itu ya. Sebetulnya sudah sangat nyaman banget untuk bertempat tinggal di sini, nggak desa-desa banget dan juga nggak kota-kota banget. Untuk desanya guyub rukun teman-teman, jadi sangat itu ke pendatang sangat welcome. Jadi untuk nanti warungnya ini luar biasa bonus pendapatan buat teman-teman yang beli ya. Nanti saya kasih koneksinya atau linknya langsung lah ke tengkulak atau yang biasa kita belanja. Nanti juga ada yang belanja sendiri paling 1-2, dan ada juga yang kita tinggal hubungi atau kontak gitu langsung ngirim. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk di desa ini tidak terlalu rapat seperti kota, tidak terlalu padat. Nah, itu kondisi lingkungan sekitar ya, padat penduduk tapi tidak terlalu padat dan masih menjaga jarak.
Nah, mohon maaf teman-teman ya, tadi baterai kamera saya itu lowbat, mati, jadi saya habis ganti baterai kamera. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan rumah ini nanti mendapatkan pembeli atau jodoh segera ya. Karena asli rumah ini itu sangat enak, nyaman, dan luar biasa. Untuk suasana di sini itu ya dingin, adem, terus untuk istirahat juga sangat enak sekali. Jadi untuk lingkungan, keagamaan, terus dari masjid juga di sini jaraknya cuma 20 meter. Sangat enak. Jadi bebas banjir, jauh dari bencana, jauh dari gunung, jauh dari laut, seperti itu teman-teman. Ini sangat nyaman. Untuk lokasi ini Lawang ya. Untuk dari Purwokerto itu sangat dekat, sekitar 8 kiloan. Jadi kalau kita mau ke Purwokerto, ke alun-alun atau Harita Supermall itu sekitar 10-15 menit aja. Nah teman-teman, untuk luasnya ini sekitar 300 meteran, sertifikat hak milik, dan dengan kondisi yang sudah ada di video saya ini seperti itu ya. Jadi ini tuh semuanya ikut ya, beserta isi-isi yang ada di video saya ini, kecuali baju dan alat-alat penting tertentu, pakaian, ini semuanya. Jadi plus isi itu dijual dengan harga 950 juta. Negonya dikit teman-teman, nanti nego paling nego pajak untuk biaya sertifikat. Ini plus isi dan plus lain-lainnya, seperti sudah dapat rumah senyaman ini, gazebo dan lain-lain. Nah seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf dari saya bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.